Halo teman-teman YC semua. Kembali pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul. Kita ingin mengikuti persekutuan kita secara online pada malam hari ini. Nah, teman-teman, selama 1 bulan ini, kalau teman-teman ikut persekutuan minggu-minggu yang sebelumnya, kita itu mengangkat sebuah tema tentang pelayanan. Nah, pada malam hari ini, kita ingin melihat gimana sih gaya hidup seorang pemuda, gimana sih cara mereka bisa meluangkan waktu mereka di tengah kesibukannya mereka, entah mereka harus kerja secara onsite di kantor langsung, ataupun dia yang kerja di rumah, dia yang juga masih kuliah yang harus belajar di rumah secara online. Gimana sih mereka itu bisa compare kebiasaan mereka, rutinitas mereka, dan dia itu tidak melupakan pelayanannya di dalam rutinitas mereka, di tengah kesibukannya mereka. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai persekutuan online kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita ingin mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti persekutuan online kita ini. Marilah saya pimpin ke dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Engkau telah mengumpulkan kami semua untuk bisa mengikuti persekutuan secara online pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani-Mu pada malam hari ini, dan Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada malam hari ini ya Tuhan. Semoga firman yang akan disampaikan pada malam hari ini bisa menjadi pembekalan untuk kita dalam kita menjalani kehidupan kita ke depannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, selamat mengikuti persekutuan online kita. Firman Tuhan saya bacakan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Yesus membasuh kaki murid-muridnya
Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh kaki engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Selamat malam, saudara yang terkasih. Shalom. Tema Komisi Pemuda hari ini adalah Servants Lifestyle. Satu tema yang sangat baik bagi kita, sebab dimanapun kita berada, kapanpun kita, sudah sekalian, kita harus mengenakan lifestyle dari seorang hamba atau seorang pelayan. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan bagian dari perjamuan malam Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Dan ini peristiwa sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat dalam pasal 13 hingga pasal 19, kita melihat suatu hubungan yang begitu dekat antara Yesus bersama murid-muridnya. Yesus bersama dengan muridnya, Yesus mengajar, berdoa bersama-sama, satu relasi yang begitu pribadi sekali dengan mereka. Khusus di dalam pasal 13, Tuhan ingin mengajarkan tentang kerendahan hati yang harus menjadi pola atau model kehidupan seorang pelayan Tuhan.
Bukan berarti di dalam bagian lain atau Injil yang lain tidak pernah dibicarakan soal hal ini. Berulang kali kalau kita mempelajari Injil sinoptik, Injil Matius, Markus, Lukas, berulang kali juga dikatakan, sudah sekalian Tuhan menekankan soal kerendahan hati. Seorang yang mau melayani, seorang yang harus menjadi pelayan bagi sesama. Misalnya kalau kita perhatikan, satu saat murid-muridnya pernah ribut di tengah jalan, memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu kemudian Yesus dalam Matius pasal 18, dia memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka dan berkata, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, dia harus menjadi seperti anak kecil ini. Kenapa Tuhan mengatakan harus menjadi seperti anak kecil? Karena dalam anak kecil sudah sekalian ada kepolosan, ada keluguan, ada kemurnian, tanpa ada kemunafikan. Lalu kita melihat juga anak kecil ada ketergantungan. Tetapi yang terpenting juga Tuhan mengatakan, seperti anak kecil ini, dia yang terbesar karena anak kecil, dia memiliki hati yang sikap rendah hati. Sudah sekalian kita melihat juga ibu anak-anak Zebedius datang kepada Tuhan, supaya dia diminta dua tempat, satu sebelah kanan Tuhan Yesus, satu sebelah kiri Tuhan Yesus bagi kedua anaknya. Tapi Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengatakan siapa yang terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. Siapa yang terkemuka, dia harus mau menjadi hamba. Bahkan Tuhan juga mengatakan dalam Markus pasal 10 ayat 45, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang Yesus lakukan dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu Tuhan membasuh kaki muridnya satu persatu. Hal ini bertentangan dengan budaya pada waktu itu. Biasa orang yang mencuci kaki seseorang, sudah sekalian adalah orang yang punya derajat yang lebih rendah. Dan biasanya adalah budak-budak yang biasa mencuci kaki murid tuannya. Atau seorang murid yang mencuci kaki gurunya. Ada juga istri yang mencuci kaki suaminya. Tapi jika dilakukan oleh Tuhan Yesus, sudah sekalian, ini merupakan hal yang janggal. Satu hal yang aneh dan tidak boleh terjadi. Kenapa? Kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan tadi, sudah sekalian, Tuhan mengatakan, kamu menyebut aku guru. Layakkah seorang guru mencuci kaki muridnya? Kamu menyebut aku Tuhan. Layakkah dia sebagai penguasa yang mencuci kaki akan pengikut-pengikutnya? Bahkan Tuhan mengatakan, akulah dia. Dia di sini mengandung pengertian. Dia adalah Allah yang berkuasa. Bahkan kalau kita membaca dalam ayat yang pertama, sudah sekalian, kita melihat keilahian Yesus sangat jelas sekali. Karena di sana dikatakan, Yesus tahu waktunya sudah tiba. Dikatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Kalau manusia biasa tidak mungkin tahu, sudah sekalian. Tapi Yesus dalam keilahiannya, dia tahu saatnya sudah tiba. Layakkah Yesus yang punya otoritas yang tinggi, dia mencuci kaki manusia? Dalam ayat yang ketiga juga dikatakan, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Luar biasa, tetapi Yesus mau mencuci kaki murid-muridnya. Kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan, peristiwa ini terjadi sebelum sesudah sekalian Yesus dilulukan. Pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang menyambut Yesus dengan luar biasa. Mereka menghamparkan pakaian di jalan-jalan, mengibarkan daun-daun palem. Mereka berteriak, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mesias yang dijanjikan layak mencuci kaki murid-muridnya. Bahkan kalau kita melihat, dia seorang nabi yang dikatakan berkuasa,
melakukan tanda dan mujizat luar biasa. Menyembuhkan orang yang sakit, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat, yang bisu bisa berbicara, bahkan yang mati sudah beberapa hari dibangkitkan. Dia yang berkuasa, tetapi layakkah yang berkuasa itu, saudara sekalian, mencuci kaki murid-muridnya? Tetapi yang terjadi, Tuhan membuka jubahnya, mengambil kain lenan dan mulai membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Ini merupakan hal yang luar biasa. Kalau kita perhatikan budaya pada waktu itu, sedangkan biasa kalau tamu datang dari luar rumah, dia dicuci kaki, saudara sekalian, oleh budak. Dan kita tahu budaya kondisi pada waktu itu jalan berdebu dan kotor. Mereka memakai kasut, dan kita bisa bayangkan kalau kasut itu dibuka dan kotornya luar biasa, tetapi Yesus mau melakukannya seperti ini. Dan biasanya itu adalah budaya daripada seorang budak yang melakukan kepada seseorang tamu atau seorang tuan. Bahkan juga sudah sekali memang budaya pada waktu itu, tanda mencuci kaki juga merupakan tanda hospitality, tanda keramah-tamahan, tanda menerima tamu. Dan sekalipun kalau ada tamu yang datang, yang mencuci kaki adalah budaknya, sekalipun itu merupakan perintah daripada tuan rumah, karena tuan rumah menyatakan welcome terhadap tamu tersebut. Jadi budak yang melakukan. Kalau Tuhan Yesus melakukan hal seperti ini, saudara sekalian, ini merupakan hal yang sebetulnya tidak wajar. Sampai kalau kita perhatikan Petrus, dia menolak dengan sungguh, dia mengatakan tidak mungkin aku dicuci kakiku. Namun dalam bagian indah jelas sekali Tuhan mencuci kaki murid-muridnya. Saudara sekalian, Tuhan ingin memberikan teladan yang sangat jelas kepada murid-muridnya. Seperti yang dikatakan dalam ayat 14 dan 15. Jadi, jikalau aku membasuh kakiku, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sebab aku telah memberikan kepadamu suatu teladan. Jadi Tuhan ingin memberikan teladan, saudara sekalian. Karena sebentar lagi mereka akan terjun ke dalam dunia. Saudara sekalian, mereka harus melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Seorang pelayan yang penuh dengan kerendahan hati, kesungguhan dalam melayani, dan itulah yang Tuhan inginkan. Di dalam ayat 20 Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sebab dengan model pelayanan seperti ini, saudara sekalian, maka menjadi saksi, membuat orang bisa percaya kepada dia, kepada Kristus, dan terlebih kepada Bapa yang mengutusnya. Saudara sekalian, ini merupakan satu model pelayanan yang memang Tuhan Yesus ajarkan dan tawarkan kepada murid-muridnya. Bukan kekuasaan, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan otoriter, tetapi kerendahan hati. Paulus juga minta kepada jemaat di Filipi supaya meneladani Kristus yang telah memberikan teladan yang sangat indah. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat ke-7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai hak yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah Kristus. Saudara sekalian, kita melihat ada beberapa hal yang akan kita pelajari mengenai Filipi pasal yang kedua ini. Yang pertama, kita bisa melihat Yesus mengesampingkan haknya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya. Sebelum inkarnasi dia adalah Allah. Yesus juga ikut menciptakan dunia ini.
Pada masa inkarnasi dia adalah Allah dan manusia, tetapi dia dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara sekalian, kalau kita melihat manusia hari ini memperjuangkan haknya, menuntut haknya. Kalau haknya tidak diperhatikan, tidak digubris, maka dia akan menjadi marah sekali. Tetapi saudara sekalian, Yesus tidak Tuhan Yesus tidak mengutamakan haknya, dia mengesampingkan haknya. Seringkali saudara sekalian, gereja ribut masalah hak. Aku merasa paling berhak, aku berhak memakai ruangan ini, aku berhak memakai fasilitas ini dan sebagainya. Itulah sebabnya saudara sekalian, kalau pelayan-pelayan Tuhan selalu menuntut hak, maka dia tidak layak sebagai pelayan Tuhan. Yang kedua, Tuhan merendahkan dirinya. Dikatakan dalam ayat 7a, dia mengosongkan dirinya dan merendahkan diri. Ada orang yang mengatakan zaman ini kita harus menjadi diri kita sendiri. Sebab kalau tidak kita akan dilecehkan. Maka orang selalu berusaha tampil di luar secara oke. Kalau dia bukan orang yang punya, dia berlagak seperti orang yang punya. Kalau dia bukan orang yang pandai, dia berlagak sebagai seorang yang pandai. Sebab dia tidak mau dipandang remeh. Saudara sekalian, karena teori Maslow mengatakan bahwa seseorang juga butuh dihargai. Kecenderungan jemaat Filipi juga seperti ini, saudara sekalian, berlomba-lomba mencari puji-pujian, mencari nama, menjadi sombong. Tapi Yesus merendahkan dirinya. Bahkan saudara sekalian, Yesus melayani. Dia seharusnya dilayani, tetapi dia melayani. Dia melakukan semuanya demi manusia. Bahkan dikatakan yang ketiga, Tuhan mengorbankan nyawanya bagi kita yang berdosa. Dia mati demi ketaatan kepada Bapa di surga. Tuhan tidak ingin para murid-muridnya menjadi orang yang tinggi hati, orang yang merasa dia perlu dihormati, menjadi wakil di tengah-tengah dunia ini. Dia menginginkan para murid-muridnya memiliki karakter yang penuh dengan kerendahan hati, karakter seorang pelayan. Itulah sebabnya Tuhan mencuci kaki murid-muridnya, karena Tuhan ingin supaya mereka melakukan perintah Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan menanamkan konsep seorang pemimpin yang benar, bukan kekuasaan, bukan kepentingan diri, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kepemimpinan seorang pelayan itulah merupakan hal yang penting yang Tuhan tekankan. Bukan kepemimpinan seorang otoriter yang melakukan sesuatu dengan semena-mena seenaknya dewe. Kita tahu saudara sekalian, satu negara yang boleh katakan sangat diktator adalah Korea Utara dengan presidennya Kim Jong-un. Saudara sekalian, nggak ada orang yang berani menentang. Kalau berani orang menentang, maka eksekusi mati. Saya juga pernah membaca satu tulisan bahwa dia juga mengumpulkan gadis-gadis muda untuk komoditas para petinggi-petinggi kerajaan, para pemimpin-pemimpin di kerajaan. Jadi dia mengumpulkan begitu banyak ribuan orang atau gadis-gadis muda, mulai umur 13, yang cantik-cantik diambil, saudara sekalian, bahkan diambil secara paksa. Nggak ada orang yang berani menentangnya. Bahkan kalau misalnya gadis ini lari, maka hukumannya mati. Atau ada orang yang berani menentang akan pemerintah, maka juga eksekusi mati. Saudara sekalian, apakah kita suka dengan kepemimpinan cara seperti ini? Banyak orang juga mengkritik kepemimpinan Orde Baru. Saudara sekalian, gayanya juga otoriter luar biasa. Nggak ada orang yang berani demo. Kalau orang berani demo, saudara sekalian, maka hukumannya pasti mati. Dulu terkenal dengan Petrus, penembak misterius. Tiba-tiba orang bisa hilang, tiba-tiba mayat ditemukan dalam karung, atau tiba-tiba mayat ada di sungai dan sebagainya. Saudara sekalian, orang yang menentang pemerintah Orde Baru itu, dia akan berhadapan dengan penguasa, karena penguasa dengan tangan besinya. Ada aktivis HAM yang terkenal, Munir, sampai dikatakan dia harus mati melalui racun arsenik pada waktu dalam perjalanan dari Jakarta ke Belanda. Sangat tragis sekali.
Tetapi kita melihat beda dengan gaya kepemimpinan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, pemimpin seorang pelayan, seorang yang mau sungguh-sungguh mengabdi bagi bangsa ini. Inilah merupakan contoh kepemimpinan yang baik. Demikian juga saudara sekalian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Allah, ditempatkan oleh Allah, kita wajib untuk melakukan pelayanan dengan penuh kerendahan hati. Karena lewat kerendahan hati maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang dan kita memuliakan Tuhan. Di Singapura ada sebuah gereja besar. Kalau setiap minggu kebaktian sebelum pandemi, sudah sekalian begitu banyak orang yang hadir dengan kendaraan. Dan harus diatur oleh juru parkir yang khusus. Bahkan juga sudah sekalian mereka merekrut juru parkir bayaran yang dibayar khusus setiap minggu untuk memparkirkan mobil. Tetapi ada seorang juru parkir, saudara sekalian, adalah seorang sukarelawan. Setelah kebaktian umum pertama, maka dia melepas jasnya, lalu kemudian dia memakai baju parkir, memakai topi parkir, dan dia melayani dengan baik. Tetapi dia adalah seorang relawan. Dia tidak dibayar, saudara sekalian. Orang-orang tidak tahu siapa dia. Kadangkala pengendara mobil juga dengan sembarangan parkir dan kemudian bisa marah kepada dia dan sebagainya. Padahal saudara sekalian, dia adalah seorang penatua di gereja itu, dan terlebih lagi dia adalah seorang menteri di negara itu. Tetapi dia rela melakukan seperti itu karena dia tahu ini juga merupakan bagian dalam kehidupan pelayanan. Saudara sekalian, seorang bos ini, saudara sekalian, dia telah mengenakan karakter pelayan di dalam kehidupannya. Harusnya, saudara sekalian, kita juga melakukannya dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya sangat terkesan dengan kisah tentang seorang direktur yang mau berpisah dengan segenap manajernya, karyawannya, dan sebagainya, atau staf yang lain, termasuk dengan OB-nya. Maka kesempatanlah bagi mereka untuk menyampaikan kesan dan pesan. Tetapi karena begitu banyak, saudara sekalian, tidak sempat mereka bisa berkata-kata, dan ada satu kesan yang sangat terkesan, itu surat yang diberikan oleh seorang office boy kepada direktur ini. Isinya seperti ini. Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan kata maaf saat Bapak menegur dan mengingatkan dan berusaha memberitahukan setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya melakukan hal yang lebih baik. Terima kasih kepada Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap kerja dan sebaik-baiknya dengan kepala tegak tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Setelah sejenak keheningan menyeliputi ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuannya. Terharu mengetahui ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti office boy tersebut. Tulisan itu terpilih untuk diabadikan, kemudian difigurakan, saudara sekalian, menjadi bagian dari seluruh kehidupan di perusahaan itu. Kata terima kasih, kata maaf, kata tolong itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Saudara sekalian, Tuhan menempatkan kita dimanapun kita berada. Baik kita di kantor yang sudah bekerja,
Biarlah kita boleh mengenakan servant lifestyle ini dalam kehidupan kita. Tatkala kita masih kuliah, di kampus kita juga menjadi orang yang rendah hati. Demikian juga di rumah, dimanapun kita berada, di tempat kita berkumpul saudara sekalian, maka model ini tidak boleh kita hilangkan. Itu harus terus melekat dalam kehidupan kita dan kita nyatakan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hanya dengan berbuat seperti ini, saudara sekalian, kita mampu memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Tetapi kalau kita arogan, kita sombong, kita semena-mena, saudara sekalian, kita tidak mungkin menjadi berkat bagi orang lain, apalagi kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menolong kita sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa kami harus memiliki lifestyle sebagai seorang pelayan dimanapun kami berada, dan sungguh-sungguh Tuhan kami boleh menjadi hamba-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan ini bukan hal yang mudah, karena diri kami dipenuhi dengan kesombongan. Kami seringkali mementingkan harga diri kami, hak kami untuk dihormati. Tapi biarlah Tuhan kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga kami mampu merealisasikan apa yang telah kami pelajari hari ini. Berkati Tuhan untuk pengurus pemuda. Kami sadar di tengah masa pandemi bukan hal yang mudah untuk melakukan banyak hal. Tetapi biarlah Tuhan yang boleh memberikan hikmat bijaksana, sehingga pemuda dan pengurus pemuda juga boleh sehati dan tahu apa yang mereka lakukan di masa pandemi ini. Dan biarlah Tuhan memakai mereka menjadi alat berkat. Kami tak lupa juga mendoakan akan anak-anak-Mu yang sudah bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan. Dan mereka yang masih kuliah, Tuhan memberkati perkuliahan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Allah Bapa, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Amin.